Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita semua kesempatan dan kesehatan sampai pada pertemuan titik kali ini. Baik, pada video pertemuan kali ini kita akan membahas dengan tema hadis peminjaman modal atau al-Qiraid. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Magfiratul Inayah dari XC dengan NIM 90100120121. Di sini saya sebagai moderator atas materi yang akan kita bacakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperkenalkan rekan kelompok saya di samping ini atas nama, yaitu Saudara Muhammad Nur Hidayat, dan di sampingnya adalah Saudara Muhammad Rian Agus Nandar. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mempersilahkan pemateri pertama untuk membacakan materi yang akan kita bawakan kali ini. Dengan ini saya persilahkan. Saya akan membacakan materinya. A. Pengertian pinjaman modal. Pengertian pinjaman modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang, barang, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan diinterpretasikan sebagai sejumlah uangnya digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Menurut Syafi'i Antonio 1999, pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain, kemudian dikembalikan dalam kepunyaan dalam baik hati. Menurut Bank Indonesia 1999, pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Menurut Madzhab Hambali, pinjaman adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu, dan kembalian sesuai dengan padanya. Pinjaman diartikan juga memindahkan kepemilikan suatu kepada seorang dan ia perlu membayar kembali kepadanya. Menurut Suetanto Hadianto, pinjaman modal adalah dana yang berasal dari pemilik modal atau bank atau pemilik saham tambahan dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. Menurut Mubiarto, pinjaman modal dalam produksi perkebunan kelapa sawit dalam produksi perkebunan modal adalah peringkat kedua faktor kepentingan setelah tanah. Bahkan kadang-kadang orang menyebut modal adalah satu-satunya milik petani, yaitu tanah, di samping tenaga kerja yang dinilai murah. B. Jenis-jenis pinjaman modal. 1. Pinjaman modal asing. Pinjaman modal asing adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan pinjaman modal adalah jumlah yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah yang banyak. 2. Modal sendiri. Maksud dari modal sendiri adalah terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya. C. Tujuan pinjaman modal. Tujuan pinjaman modal adalah sebagai berikut. 1. Mencapai suatu efisiensi tertentu sehingga perusahaan berusaha untuk melakukan ekspansi dengan sangat gencar. 2. Untuk melakukan diversifikasi usaha dalam rangka mencegah kemungkinan kerugian pada satu sektor usaha. 3. Untuk memperoleh ketentuan pajak karena ada perampingan. 4. Untuk memperoleh keuntungan selisih nilai kekayaan. Untuk memperoleh prestasi. 5.
untuk memperoleh prestasi kebanggaan pribadi atau kelompok. Pengertian al-qard. Secara fikih, orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari pinjamannya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Kaidah fikih mengatakan setiap qard yang meminta maaf adalah riba. Sedangkan pengertian pinjaman menurut bahasa Arab adalah al-qard. Secara bahasa Arabnya bermakna al-qadhu, yang berarti memotong. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut qard karena merupakan potongan dari harta yang memberikan hutang. Lalu disyariatkannya peminjaman. Telah terbukti disyariatkannya peminjaman ini berdasarkan kitabullah, sunnah rasul, dan ijma para ulama. Nah, di sini ada satu hadis yang akan saya bacakan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in qanadu usratin fanazrihu ila maisaratin wa antasaddu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang menjadi landasan adil selama ayat ini adalah kita disuruh untuk meminjakan kepada Allah. Artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diperuntukkan untuk meminjakan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat atau civil society. Kedua yaitu al-hadis, yang berbunyi, tidaklah seorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainnya. Ada dua kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Dan ketiga yaitu ijma. Para ulama setelah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qard atau memberikan uang kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan membacakan materi yang selanjutnya. Macam-macam al-qirot dalam hal pinjam meminjam uang atau yang dalam istilah Arabnya dikenal dengan al-qirot dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, qirot al-hasan, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, di mana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya qirot al-hasan ini sejalan dengan ketentuan Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasam atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah ghorim, yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah. Orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain tanpa ada kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjami. Yang kedua, al-qirot, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami. Berdasarkan penjelasan dari macam-macam qirot dan al-qirot hasan adalah bahwa mengembalikan pinjaman merupakan kewajiban utama dari pihak yang meminjam. Akan tetapi dalam hal ini pinjam uang melalui akad al-qirot hasan, maka pada pihak peminjam sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut, karena akad qirot
Al-Hasan lebih ditunjukkan untuk menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Rukun dan syarat al-qiraat. Rukun qiraat terdiri dari 4. Yang pertama, pinjaman, muqtarid. Yang kedua, pemberi pinjaman, muqrid. Dan yang ketiga, dana, qiraat. Dan keempat, serah terima kontrak, ijab qabul. Kemudian syarat-syarat dalam al-qiraat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dana yang digunakan ada manfaatnya. Yang kedua, ada kesepakatan antara kedua pihak. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cuma itu yang bisa kami bacakan oleh pemateri kami dari kelompok 10. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.